saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Ruh-Mu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Ruh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bu Murni. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, di pagi ini kami kembali Engkau kumpulkan kami untuk bersatu di dalam doa. Bersama-sama kami dimanapun kami berada, secara ajaib Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bersatu melakukan Tuhan Yesus Kristus renungan pagi bersama Sema Adonai. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, baik kami yang terlibat langsung maupun di belakang layar, serta seluruh peralatan yang kami gunakan, internet yang kami gunakan, listrik, kami semua taruhkan di tangan-Mu. Karena kami tahu ketika kami angkat tangan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau akan mengurapi kami semua. Bahkan tenaga dan kuasa pengurapan hikmat pewahyuan Engkau berikan kepada kami, baik hamba yang sedang berdoa saat ini, pujian yang dikumandangkan oleh saudari kami yang terkasih Bu Murni,
pembacaan firman oleh Pak Aras, serta hamba-Mu Pak Pendeta Daniel Palungan yang akan mengupas Wahyu pasal 5, 15. Bapa, hanya Engkau Tuhan yang bisa mengawal, melindungi, dan mengurapi, dan isi hati-Mu saja Tuhan yang disampaikan. Belas kasihan-Mu turun kepada hamba-Mu, penguasaan diri, biarlah Engkau jamah penglihatan beliau, Kau jamah pikirannya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, terhubung dengan surga, sehingga apa yang disampaikan dalam nama-Mu Tuhan Yesus membawa kami untuk mengerti lebih lagi rahasia kebenaran yang akan disingkapkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami yakin percaya, kami dan seisi rumah kami yang melayani-Mu, dimanapun kami berada, di cover dan dilindungi oleh perlengkapan senjata Allah. Malaikat-Mu berjaga-jaga bagi kami, dan Engkau sendiri yang menjadi tembok berapi bagi renungan pagi sama Adonai pagi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Kami persilakan pada hambanya Pak Aras untuk membaca Wahyu pasal 15 dan tempat kami persilakan. Wahyu 15, 1-8. Nyanyian mereka yang menang, 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itulah berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. 7 malaikat dengan 7 murka Allah 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Aras. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita bersyukur bahwa kita dilindungi Tuhan di dalam ketiduran kita, sehingga kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat segar. Nah, pada pagi ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan
melanjutkan renungan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Dan kita sudah sampai di pasal yang ke-15. Ini pasal yang paling pendek di dalam seluruh kitab Wahyu. Ya, ini melaporkan kepada kita tentang suasana sorga. Lebih kepada Firdaus, ya, karena sorga belum bisa dimasuki oleh orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, tapi Firdaus, dan kemudian memang ada sorga, sebab dari sorga itu datangnya segala penghukuman dan murka atas seluruh muka bumi ini. Nah, dari pasal ini kita juga sedang menuju kepada detik-detik akhir persiapan pencurahan murka Allah yang maha dahsyat. Yang ingat, ada satu malaikat yang terbang ketika peniupan sangkakala yang keempat itu selesai. Dia berkata, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi, karena malapetaka yang tiga masih akan datang. Atau malaikat yang ketiga, tiga malaikat itu belum meniup sangkakalanya. Dan kita sudah melihat sangkakala yang ke-5, sangkakala yang ke-6, itu sungguh teramat dahsyat. Tetapi sangkakala yang ke-7 ini, itu puncak dari semua murka Allah. Dan apakah isi dari 7 sangkakala itu? Adalah 7 cawan. Jadi ada daftar-daftar di sana, dan mendaftar tentang 7 cawan yang penuh dengan murka Allah yang siap untuk ditumpahkan ke atas muka bumi. Nah, jadi ini detik-detik akhir menuju kepada pencurahan murka Allah dalam bentuk cawan itu. Dan aku melihat suatu tanda di langit, tanda lain di langit, besar dan ajaib. Ke-7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berlahirlah murka Allah. Ya, jadi terakhir dari murka Allah, tetapi ada 7. Ya, jadi bilangan ini, bilangan saudara ya, bukan simbolik. Ya, jadi betul-betul 7 malaikat memegang 7 cawan, dan itu akan dicurahkan satu demi satu nanti di pasal 16. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di depan lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi ini adalah orang-orang yang menang. Yang oleh karena iman kepada Yesus, ya, mulai dari awal masa tribulasi sampai kepada akhir masa tribulasi itu, mereka menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan setia, rela menanggung segala derita, maka pada akhirnya katakan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan puji-pujian. Karena itu di dalam surat kepada ke-7 jemaat itu selalu dikatakan barang siapa menang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang yang menang pada masa tribulasi itu mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa karena mereka diberi kesempatan berdiri di hadapan Allah untuk mempersembahkan puji-pujian dengan berbagai alat-alat musik yang ada di tangan mereka masing-masing. Ya. Nah, ini adalah syair-syair yang mereka lantunkan, dan dari syair-syair ini Bapak Ibu kita belajar tentang apa landasan, ya,
alasan-alasan seseorang itu memuji Tuhan. Karena kadang-kadang ya kita sebagai pemuji atau sebagai penyanyi-penyanyi rohani itu, apa yang kita nyanyikan itu, syair-syair yang kita lantunkan itu mengalir keluar dari mulut kita tanpa melalui pikiran. Nah, ini kalau ini kan ayatnya pendek, saudara, jadi saya agak improvisasi sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau saya nonton komentar para juri di Indonesian Idol itu mereka selalu bilang gini kepada penyanyi, seorang penyanyi itu ketika dia tampil di stage itu, dia tidak perlu mikir lagi. Lagu itu artinya sudah luar kepala. Sehingga semua perhatiannya ditujukan kepada audiens dan penguasaan panggung. Nah, jadi teori musik dunia mengatakan bahwa kalau kita menyanyi itu ya kuasai lagunya itu sehingga ketika sedang nyanyi nggak usah mikir lagi, tetapi menyanyi dengan penguasaan panggung dan lain sebagainya. Nah, tetapi justru kita sebagai penyanyi-penyanyi rohani itu, kita harus hayati betul-betul. Ya, kita harus hayati betul-betul setiap lirik, setiap kata dari pujian itu, karena di dalam kata-kata itu ada makna-makna yang sangat penting yang wajib kita pahami untuk kita jadikan baik sebagai pemahaman kepada siapa kita sedang mengarahkan pujian itu dan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk kita menaikkan puji-pujian itu. Nah, jadi karena itu saudara, saya di sini tampilkan beberapa ayat referensi yang akan saya bacakan untuk memberikan satu penyadaran tetapi juga landasan-landasan untuk saudara bisa menyanyi ya. Apalagi sekarang ini di dunia maya itu artis-artis begitu banyak saudara, dan masing-masing orang tampil dengan gayanya dan dengan suara-suaranya yang unik ya, tetapi saya melihat ada beberapa dari mereka itu yang bukan karena kualitas lagunya tetapi karena ingin mengaktualisasikan diri ya, mengaktualisasikan diri, kemudian hendak juga untuk mengejar tayang ya, jadi konten-konten itu menjadi motivasi untuk harus mereka bernyanyi. Nah, itu sekedar persoalan. Nah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Jadi ada dua lagu yang mereka nyanyikan itu. Satu adalah nyanyian Musa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nah, apa yang menjadi landasan dari pujian ini adalah karya Tuhan yang teramat dahsyat itu. Nah, karena karyanya teramat dahsyat, maka sudah tentu yang melakukannya adalah pribadi juga yang maha dahsyat, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena tidak mungkin karya-karya heran dan ajaib itu dihasilkan dari orang-orang biasa, dari ciptaan yang terbatas kuasa keajaibannya. Oleh sebab itu maka karya yang besar, karya yang ajaib bersumber dari pribadi yang besar, pribadi yang ajaib, pribadi yang maha kuasa. Dan itu dilantunkan oleh Musa pada waktu mereka sampai di tepi laut Kolsom yang terbelah itu. Kemudian sementara tentara-tentara Israel berjalan di jalur yang dilalui oleh bangsa Israel sebelumnya itu, dikatakan maka Tuhan menghentikan angin yang menghembus laut itu menjadi terbelah, sesudah bangsa Israel sampai selamat di seberang, maka dengan terhentinya angin yang bertiup itu, maka air itu kembali
dengan sifatnya dan juga terikat dengan daya tarik bumi, sehingga dia menutupi semua orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel untuk hendak memusnahkan mereka. Dan karena itu di dalam Keluaran pasal 15 kita baca pujian Musa itu, ya. Kejadian 15 Keluaran 15 ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia, dan seterusnya. Jadi kita melihat di situ bahwa inspirasi dari lagu yang dikompos oleh Musa itu adalah pengalaman, ya, pengalaman yang baru saja mereka alami itu, yaitu bagaimana mereka bisa berjalan dengan selamat di tengah-tengah lautan yang terbelah itu, tetapi di tempat yang sama Tuhan menguburkan hidup-hidup semua seteru-seteru dan musuh-musuh dari umat Allah. Dalam hal ini adalah tentara-tentara tentara-tentara Mesir, dan bahkan juga raja dari Mesir itu sendiri. Ya, ada satu channel YouTube yang menayangkan bahwa telah dilakukan satu riset dan kemudian di dalam laut Tiberau itu ditemukan roda-roda pedati. Ya, roda-roda pedati, dan ada yang bersalutkan dengan emas 18 karat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Alkitab itu terbukti secara historis karena telah dilakukan satu penelitian secara ilmiah dan ditemukan betul di sana ada roda-roda pedati yang bersalutkan emas 18 karat, dan mereka berkesimpulan atau juga berasumsi bahwa roda pedati yang bersalutkan emas itu adalah pedati atau kereta yang ditunggangi oleh Firaun itu sendiri. Sehingga diyakini bahwa Firaun juga tewas di tengah-tengah laut itu. Jadi itu sejarah. Dengan dikutipnya itu saudara-saudara di dalam kitab Wahyu, ini saya mau tegaskan lagi bahwa sebagaimana kitab-kitab lain di dalam Alkitab itu berbasis kepada sejarah, maka kitab Wahyu itu adalah juga kitab sejarah. Menunjuk kepada sejarah yang akan datang, tetapi didukung dengan sejarah yang telah terjadi di masa yang lampau. Oleh karena itu, saya mau ingatkan dan sadarkan sekali lagi kepada saudara-saudara yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab simbolik, mari berpikir secara komprehensif Alkitab. Bahwa karena apa yang diutarakan di dalam kitab Wahyu itu disupport secara penuh oleh bukti-bukti sejarah di dalam Perjanjian Lama, maka itu sebabnya kitab Wahyu harus diterima sebagai satu kitab yang juga bersifat historis, tetapi waktunya adalah futur, ya, futuristik. Itu Musa. Lalu ayat yang ke-14, siapa yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Ini satu rasa kemudian sikap yang saudara harus kembangkan di dalam memuji menyembah Tuhan itu adalah bahwa saudara sedang datang kepada Allah yang kudus. Apa implikasi dari Allah atau kekudusan Allah itu di dalam kehidupan orang-orang
percaya. Ya, itu saudara jangan lupa bagaimana ketika Musa naik ke atas puncak Bukit Sinai. Lalu orang-orang yang ada di kaki Bukit Sinai itu diberikan satu peringatan, diberikan satu pembatasan, jangan lewat untuk lebih mendekat kepada gunung itu, karena barang siapa yang melampaui batas, garis batas yang telah ditetapkan ini, maka dia akan mati binasa di dalam kekudusan Tuhan. Artinya di sini saudara-saudara bahwa setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka tidak bisa tidak, dia harus menjaga dirinya di dalam kekudusan kesucian. Ya, Mazmur 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tangan itu perbuatan, hati itu semua rancangan-rancangan dan motivasi-motivasi yang tidak seorang pun tahu. Nah, oleh karena itu maka seorang pemuji, seorang penyanyi itu harus menjaga hatinya murni, suci di hadapan Tuhan, baik di dalam motivasi maupun di dalam eksistensi. Ya, karena banyak orang sekarang ini, ya, di mana-mana saya terlibat di dalam satu tim kepanitiaan untuk event-event tertentu, maka masing-masing mengajukan, pendeta-pendeta mengajukan pemuji-pemujinya, mengajukan, bahkan ada juga orang-orang yang mau mengajukan untuk tampil. Nah, apa? Saya tidak salahkan bahwa untuk tampil itu salah, tetapi kadang-kadang saudara-saudara, di sana ada motif-motif terselubung yang harus kita waspadai. Dan ini orang tidak tahu. Hanya saudara dan saya secara pribadi di dalam diri masing-masing itu yang tahu bahwa saya inilah yang saya memiliki motivasi yang seperti itu. Nah, itu ya. Jadi tangan dan hatinya. Nah, kemudian orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Relasinya dengan sesama itu baik, relasinya dengan Tuhan baik karena dijalin dengan kejujuran. Kemudian yang tidak bersumpah palsu, yang tidak melakukan satu konspirasi untuk mencelakakan atau merugikan orang lain. Nah, itu dari Mazmur itu, pengembangan bahwa orang-orang yang layak untuk datang memuji menyembah Tuhan adalah orang yang menjaga tangannya, perbuatannya, orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga mulutnya, yang mempergunakan mulutnya itu secara benar. Jangan ketika di atas mimbar mulutnya dipakai untuk menyanyi, mengagungkan Tuhan, tetapi kemudian di bawah panggung, di luar gereja, mulut dipakai untuk menipu sesama manusia. Waktu saya kuliah S2, ada tim musik dari Amerika yang datang untuk memberikan kami seminar dan kuliah padat selama 1 minggu. Nah, lalu satu pemateri itu mengatakan begini, seorang pelayan Tuhan harus bisa membedakan mana singer dan mana worshiper. Ya, singer and worshiper. Ya, itu harus diferensiasi, harus dibedakan satu dengan yang lain. Bahwa ada begitu banyak orang dengan suara yang bagus, penampilan yang bagus, memukau, tetapi dia bukan seorang worshiper. Dia hanyalah seorang singer. Nah, waktu itu saya tanya tentang Evander Holyfield. Saya tanyakan waktu itu karena saya bilang ini
petinju ini setiap kali dia naik di atas ring untuk bertinju itu dia menyanyi. Ya, tidak setiap kali ya, tetapi ada beberapa event di mana dia menyanyi di atas ring itu. Nah, saya tanya, apakah Evander Holyfield ini seorang singer atau seorang worshiper? Nah, lalu pemateri ya seorang master, dan lalu satunya itu seorang profesor musik di salah satu sekolah teologi di Amerika itu, dia berkata ya ini tentu seorang singer, just a singer, not a worshiper gitu. Jadi penyanyi dan penyembah itu beda. Seorang penyembah itu bukan hanya mulutnya, bukan hanya tubuhnya yang berekspresi di atas panggung, tetapi dari hatinya yang suci itu keluar satu pengaguman, penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Oleh itu pemazmur berkata bahwa seorang yang boleh naik ke gunung Tuhan, ini adalah gunung Sion, di mana di sana ada terdapat bait Allah, ya. Dengan kata lain, siapapun yang mau datang untuk memuji menyembah Tuhan, jaga perbuatan, jaga hati, jaga mulut. Nah, itu siapakah yang seperti Engkau ya Allah yang kudus? Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Nah, di dalam ayat-ayat yang saya terangkan di dalam kurung ini, jelas juga mengatakan di situ bahwa apa sebabnya segala bangsa itu datang menyembah kepada Allah. Karena dikatakan di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-7, siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Keluhuran, keagungan, kemuliaan Allah itu menjadi satu landasan untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Artinya di sini saudara-saudara, bahwa orang yang datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah itu harus menyadari siapa dirinya, dan oleh karena itu dia harus merendahkan diri, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena kita sedang menghampiri pribadi yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar. Dan kita ini hanyalah ciptaan yang terbuat dari debu. Ya, ini satu ajaran yang saya ajarkan, karena saya juga cukup lama mengajarkan musik gereja di sekolah teologi yang dulu saya rintis itu, bahwa seorang penyanyi itu jangan di dalam nyanyian-nyanyian itu kemudian menunjukkan satu keakuan diri, seolah-olah dengan pujianmu itu engkau akan menyuruh Tuhan untuk tunduk kepada apa yang diingini oleh hatimu. Kan ada banyak orang Kristen yang ketika berdoa dengan mengklaim ayat-ayat tertentu, lalu dengan itu mereka mengatakan, Tuhan, kami klaim janjimu. Tuh. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang minimal sudah mensejajarkan diri dengan Tuhan, sehingga dia berhak untuk mengklaim Tuhan. Orang yang sadar bahwa saya ini hanyalah hamba, saya ini hanyalah debu tanah, apa hak saya untuk mengklaim Tuhan? Tuhan berjanji, tetapi Tuhan punya otoritas sendiri untuk bisa menggenapi janji-janjinya itu. Dan saya sebagai hamba, saya sebagai debu tanah, hanya menunggu kapan Tuhan dengan anugerahnya akan menggenapkan janjinya itu kepada. Nah, jadi itu perlu saudara. Ya, segala bangsa datang sujud menyembah karena dia adalah pribadi yang maha kuasa, agung dan maha mulia, yang tidak ada
di atas muka bumi di alam semesta ini yang dapat disetarakan dengan Dia. Ya, karena itu bodohlah orang yang membuat patung, bodohlah orang yang menyembah di bawah pohon-pohon dan di batu-batu yang orang bilang keramat itu. Ya, mereka menyamakan Tuhan dengan patung, menyamakan Tuhan dengan benda-benda yang sebenarnya mati sama sekali. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ya, kita datang memuji menyembah kepada Allah yang adalah hakim yang adil. Hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebenaran. Dia tidak mempertimbangkan si A, si B. Tetapi dia mempertimbangkan semata-mata adalah kebenaran. Siapa yang memiliki kebenaran, dia berhak untuk mendapat kemuliaan. Siapa yang berbuat curang, yang berbuat jahat, dia punya konsekuensi adalah penghukuman. Nah, oleh karena itu kita harus takut kepada Allah hakim yang adil itu, karena tidak memandang bulu di dalam menjatuhkan penghakiman. Ya. Wahyu pasal 14 juga kita sudah baca ini, tapi saya coba kutip lagi. Ya. Wahyu 14 ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring. Ya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Sembahlah Dia dalam kaitannya dengan nas kita di pasal 15 ini, penghakimannya telah tiba. Jadi Tuhan hakim atas segala hakim, dan penghakimannya adalah Allah. Penghakimannya adalah berdasarkan kepada kebenaran. Kemarin saya membuat satu renungan yang ini khusus di kalangan hamba Tuhan, maka saya sampaikan bahwa pembuktian akhir keberhasilan seorang hamba Tuhan. Dulu saya khotbahkan di Morning Blessing BBCO, tetapi kemudian di-cut lalu tidak di-upload. Tapi kemudian saya sampaikan lagi di kalangan hamba Tuhan, ya, dan ini saya berkata bahwa kita sekarang ini di mata manusia boleh kelihatan hebat, kelihatan berhasil, kelihatan mulia, terhormat gitu. Tetapi yang menentukan kita berhasil, kita mulia, kita terhormat itu nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali untuk menjadi hakim atas segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk atas seluruh umat manusia, baik yang percaya atau yang tidak percaya, yang melayani atau yang dilayani, maka pada saat itu akan terbukti siapa sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang berhasil di hadapan Tuhan itu. Maka dari renungan itu, salah satu yang menjadi faktor seorang hamba Tuhan itu berhasil di hadapan Tuhan adalah selama dia melayani di tengah-tengah dunia ini, dia harus senantiasa memiliki rasa takut kepada penghakiman Tuhan. Nah, orang yang senantiasa memiliki rasa takut di dalam hatinya kepada Tuhan itu, dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang tercela, yang mempermalukan. Tadi malam saya mengajar sampai larut malam. Karena kami mulai agak terlambat memang. Nah, dalam diskusi-diskusi sebelum pelajaran itu dimulai, dikisahkan bahwa ada satu daerah di Indonesia, ya saya tidak sebutkan ini karena sensitif, ya, itu ditemukan ada pendeta yang ternyata memiliki simpanan. Tuh. Pendeta, gembala sidang, lalu dia tanya, harusnya bagaimana sanksi terhadap
orang-orang seperti ini, Pak. Lalu saya bilang ada organisasi. Di dalam organisasi itu ada yang namanya Dewan Disiplin Gereja. Tetapi dia bilang, ini dia yang punya jabatan tertinggi di gereja itu. Apakah ada yang bisa menjatuhi? Nah, saya bilang, saya tidak tahu organisasi itu. Tapi ya seharusnya orang-orang seperti ini akan menghakimi dirinya sendiri. Apakah dia pantas untuk menjadi pelayan Tuhan atau tidak. Karena sementara dia menyandang pendeta, dia menduduki jabatan tertinggi di dalam organisasi gerejanya, tetapi dia memiliki istri simpanan. Saya kaget lagi, lebih kaget lagi, karena dia juga menyebut satu nama yang begitu hebat di Indonesia. Tetapi dia berkata, Pak Daniel, coba buka internet. Ya, bagaimana di sana orang ini diberitakan tentang perilaku amoralnya, dan justru dengan anak-anak rohaninya. Nah, jadi saudara-saudara, hebat di mata manusia. Gembala sidang yang punya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, punya gedung gereja yang besar, yang harganya miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Keliling dunia. Karena dikagumi di mana-mana. Tetapi karena tidak ada rasa takut di dalam hati, maka dia sambil melayani, sambil menyimpan perempuan-perempuan lain, ya, berjinahan dengan anak-anak rohaninya. Ini ironi, saudara-saudara, ya, ironi, ya. Tetapi fenomena, ya, fenomena. Satu gereja yang dulu sangat besar di Indonesia, dipimpin oleh seorang bintang KKR nasional internasional. 1 kali hari Minggu ibadahnya sampai 5 kali. Gedungnya itu dikasih sayap tenda kiri kanan, dan di depan itu ditambah lagi tenda-tenda karena tidak muat orang untuk datang di gedung itu. Tambah kiri kanan sayap tenda, dan depannya kasih tenda 5 kali dalam 1 hari Minggu. Tetapi kemudian karena tidak takut akan Tuhan, maka dia menjadikan tim pelayannya ke luar negeri sebagai istri simpanannya juga. Nah, ini saya sampaikan ini saudara ya. Saya katakan tadi saya berimprovisasi karena memang ini agak pendek ya. Tetapi saya sengaja di sini untuk saudara sadar bahwa kita ini bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar tampil, tetapi seluruh eksistensi kehidupan kita itu kita harus jaga, kita harus pelihara. Oleh karena kita sedang datang kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Maha Kudus, dan Allah yang akan menjatuhkan penghukuman itu tanpa pandang bulu. Karena pengadilannya hanya berdasar kepada kebenaran. Ya, itu ya, sampai di ayat 4. Kemudian daripada itu aku melihat seorang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Nah, ini satu fenomena sorgawi, tetapi ini terambil juga dari bagaimana pola yang terdapat di dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun itu, ada bait suci. Nah, bait suci itu adalah tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bait suci adalah tempat di mana Tuhan menyediakan diri untuk dijumpai oleh umatnya, walaupun dengan sistem keimaman, dan itu harus betul-betul dengan peraturan yang begitu ketat. Tetapi bait suci adalah tempat kehadiran Allah. Nah, kalau dikatakan dalam ayat kelima ini, maka terbukalah bait suci, artinya bahwa 7 cawan, ya nanti memang kita akan lihat di situ, bahwa 7 cawan atau 7 murka Allah terakhir yang akan dicurahkan ke atas muka bumi ini, itu secara langsung bersumber dari Allah. Ya. Bersumber dari Allah. Allah sedang menjatuhkan penghukuman sebagai bukti keadilannya ke atas manusia yang ada di atas muka bumi ini. Yang kalau kita baca di dalam materi yang keberapa itu ya, kalau tidak salah materi yang keempat atau materi yang kelima itu orang-orang yang mati syahid itu ada di bawah mezbah dan berkata kepada
dia yang duduk di atas takhta atau anak domba yang sedang membuka materai-materai itu. Ya, kapankah Tuhan Engkau akan melaksanakan penghukuman yang adil bagi orang-orang yang sudah membunuh kami itu? Lalu jawaban kepada orang-orang yang bertanyakan itu adalah, sabarlah, tunggulah sesaat lagi sampai genap jumlah kamu, orang-orang yang dibunuh secara sadis itu. Nah, sekarang ini, apa yang diharapkan oleh Said di pasal yang ke-5 itu, ya sekarang akan dinyatakan ke atas muka bumi, di mana tidak ada seorang pun yang melakukan kejahatan di atas muka bumi ini yang tidak akan kena dampak dari murka Allah itu. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih besi dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, ini deskripsi tentang rombongan yang membawa cawan di tangan mereka masing-masing itu, yang siap untuk ditumpahkan ke atas muka bumi, keluar dari bait suci. Artinya cawan itu tidak diambil di tempat lain, tetapi cawan itu dari tangan Allah sendiri. Penghukuman itu dari tangan Allah sendiri. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini detik-detik menuju kepada puncak. Ya, jadi ini kalau saudara nonton film itu, ya, saudara nonton film, apalagi film Shaolin itu, ya, di awal-awal itu jagoannya itu mengalah atau kelihatannya lawan itu unggul. Tetapi kemudian ada satu masa di mana terjadi titik balik, dan ketika mau ending dari film itu sang jagoan itu mulai menunjukkan kesejatian dirinya. Lalu kemudian dia menghabisi semua lawan-lawannya. Nah, ini di sini saya coba bayangkan seperti itu, bahwa sekarang saatnya Tuhan akan menunjukkan kekuasaan, kedaulatan, dan keagungan dirinya. Kalau di awal-awal itu seolah-olah dia masih sabar, dia masih memberi kesempatan, tetapi sekarang tidak akan ada lagi kesempatan, karena 7 cawan itu sudah ada di tangan malaikat-malaikat yang tinggal di komando, ya, atau jarinya diklik saja, maka murka itu akan jatuh ke atas muka bumi. Ya. Lalu ayat yang ke-8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat. Nah, ini juga saudara-saudara satu penggambaran yang memang real di atas muka bumi ini. Bagaimana kehadiran Allah yang suci, yang maha kudus itu berdampak secara fisik, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya bacakan dari beberapa ayat ini, ya. Keluaran pasal 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Jadi bagaimana sejarah bangsa Israel membuktikan bahwa yang namanya awan, yang namanya kesucian Tuhan itu ya nyata
dengan awan itu. Jadi awan di dalam banyak konteks Alkitab itu terang-terangan itu adalah tanda kemuliaan Tuhan. Waktu bangsa Israel berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kemah suci, maka kemah suci itu dipenuhi dengan awan, dipenuhi dengan asap. Dalam perjalanan Mesir Kanaan itu dikatakan bahwa tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan di dalam perjanjian baru atau sebelumnya itu Bukit Sinai itu, ketika Musa naik ke atas Bukit Sinai itu, maka gunung itu dipenuhi, ditutupi dengan awan kemuliaan Tuhan. Masuk di dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana ketika Yesus terangkat ke surga, dia disambut dengan kemuliaan Allah sehingga tidak bisa lagi dilihat oleh mata manusia dengan awan-awan itu. Jadi awan tandanya kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kemuliaan Tuhan hadir di dalam bait-Nya. Nah, coba 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan 11. Ini pentabisan bait Allah. Ya, saya akan baca dua-duanya, baik yang di Raja-Raja maupun di Tawarik, supaya saudara bisa melihat betapa dahsyatnya hadirat Tuhan itu. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ini sama ceritanya di dalam 2 Tawarik pasal yang kelima ayat yang ke-13-14, tetapi ada pengalimatan-pengalimatan yang berbeda, ya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, jadi pada waktu pentabisan bait Allah itu, para imam-imam dari ruang kudus mau ke pelataran, dan di pelataran itu sudah disiapkan tim paduan suara dengan alat-alat musik, ya, seruling, kecapi, dan ceracap lain sebagainya itu. Kemudian pada saat mereka mempersembahkan pujian itu kepada Tuhan, maka hadirat Allah itu begitu hebat, begitu kuat, sehingga pada berjatuhan, pada bertumbang-tumbangan, termasuk para imam itu tidak kuat lagi untuk menyelenggarakan kebaktian ucapan syukur atas selesainya pembangunan bait Allah itu, oleh karena hadirat Tuhan yang begitu hebat. Ya, itu sejarah. Jadi wahyu juga adalah sejarah. Nah, yang saya mau sampaikan juga di sini satu hal adalah, khotbah itu memang bagian yang teramat penting di dalam ibadah. Tetapi tidak berarti bahwa puji-pujian itu tidak penting. Sama pentingnya. Khotbah bisa menyatakan urapan dan kuasa Allah untuk dialami oleh umatnya. Tetapi puji-pujian itu juga dipakai Tuhan untuk menyatakan hadirat dan kemuliaan urapannya kepada semua hamba-hambanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan merasa kecil, jangan merasa rendah kalau saudara hanya mendapat bagian sebagai tim singer, tim WL gitu ya.
Lalu saudara berkata, aduh saya kapan jadi pengkhotbah? Jangan. Kalau memang saudara diberikan karunia sebagai penyanyi, sebagai pemusik, sebagai pemimpin puji-pujian itu, kalau saudara lakukan sepenuh hati dengan kriteria-kriteria yang di pasal ayat 3 dan 4 di atas saya sudah uraikan itu, yakin dan percayalah bahwa saudara juga akan dipakai Tuhan sama hebatnya, sama dahsyatnya dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang dipakai Tuhan juga luar biasa. Jadi pengkhotbah dan pemimpin puji-pujian atau penyanyi itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di hadapan Tuhan. Hanya manusia saja yang kemudian membeda-bedakan, karena seringkali pengkhotbah itu jadi bintang utama, sementara pemuji penyembah itu ya hanya sebagai bintang-bintang pendukung, pemeran-pemeran pembantu. Nah, itu di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan, kalau saudara melakukannya dengan sepenuh hati, maka sama mulianya, sama potensinya bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya kepada umat-umatnya. Ya. Era tahun 1800-an, saudara, saya baca dari sebuah buku, saya lupa namanya ini, karena saya juga hanya pinjam dari teman, lalu baca. Lalu ada seorang bintang KKR, itu berkeliling dunia. Pokoknya kemanapun pendeta ini membuat atau menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani, itu yang hadir puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Karena itu lapangan-lapangan yang menjadi tempatnya, bukan di gedung-gedung. Lapangan, karena banyaknya orang. Lalu banyak orang berbondong-bondong. Nah, ketika dia pulang ke negaranya, lalu dia khotbah di gereja lokalnya, itu sementara dia berkhotbah di depan ribuan anggota sidang jemaat yang dia gembalakan itu, sementara dia berkhotbah di atas mimbar itu dari depan pintu gereja, itu dalam visinya dia, sesuai dengan apa yang ditulis itu, terbang malaikat. Ya, malaikat terbang dalam visinya dia. Nah, di dalam tangan malaikat yang sedang terbang dari pintu masuk gereja menuju ke altar di mana dia sedang berkhotbah itu di dalam tangan malaikat itu ada mahkota. Dia semakin semangat berkhotbah karena sedang dibawakan mahkota yang akan disematkan di atas kepalanya. Nah, ketika semakin dekat dia semakin semangat berkhotbah, dan ketika pas di atas kepalanya malaikat itu, dia sedikit jeda khotbahnya karena dia menunggu kapan ini mahkota akan diletakkan di atas kepalanya. Tetapi malaikat itu terus terbang dalam visinya, ya, menembus pintu atau dinding belakang panggung dari mimbar itu. Tembus ke belakang. Dia amati terus, dia ikuti terus dalam penglihatan itu. Dan akhirnya mahkota itu jatuh kepada atau diberikan kepada seorang nenek-nenek yang sudah tua atau oma-oma yang sudah tua, yang hanya tinggal di dalam kamar, di dalam rumah itu paling luas, karena sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi ke atas kepala oma-oma yang sudah tua renta itu, mahkota itu disematkan oleh malaikat. Lalu pendeta ini komplain, Tuhan, bukankah aku yang keliling dunia untuk bikin kebaktian kebangunan rohani? Ada ribuan, bahkan puluhan ribu orang berbalik kepada Tuhan melalui pelayanan. Kenapa nenek tua yang diam di rumah, yang tidak bisa bikin apa-apa itu, yang mendapatkan mahkota itu? Lalu Tuhan menjawab, ya ini tentu di dalam pengalaman spiritual dari pendeta itu. Ya, hambaku, engkau kupakai luar biasa berkeliling dunia untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang disertai dengan kuasa dan mukjizat. Karena doa dari ibu mertuamu yang tidak putus-putusnya mendukung engkau dalam doa kemanapun engkau pergi pelayanan, bahkan ketika engkau sedang melayani di gereja lokal. Nah, dari situ saudara-saudara pendeta ini sadar bahwa sebenarnya bukan orang yang tampil di mata manusia itu kemudian mutlak mendapat kemuliaan dari Tuhan. Tetapi bahkan orang yang ada di kamar yang tersembunyi di belakang pastori gereja itu, kalau dia berdoa dengan tulus, dia mendedikasikan diri dengan tulus, dengan
kesucian dan motivasi yang benar, maka dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, melalui pasal 5 ini kita diajar tentang bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang memuji menyembah Tuhan. Ya, ketika saudara menyembah, ketika saudara memuji, maka pujian itu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah umat. Ya, bukankah pemazmur berkata bahwa Tuhan itu duduk di atas puji-pujian umat. Ya, era tahun 80 juga, saudara-saudara, ada seorang teman yang punya yayasan di Indonesia, Yayasan Domba Kecil, itu dikelola oleh istrinya, tetapi suaminya itu mendukung sepenuh. Nah, mereka berdua suami istri suka ke luar negeri untuk mengikuti event-event kerohanian di luar negeri. Dan salah satu kesaksiannya yang dia ketika kami main ke rumahnya itu, dia putar sebuah video. Dan di dalam video itu dia rekam tentang seorang pendeta yang selain dia berkhotbah itu di dalam setiap ibadah dia menyanyi. Dan dia bilang, justru ketika pendeta ini menyanyi, itu hadirat dan urapan Allah itu nyata dengan luar biasa. Bahkan sementara dia menyanyi, itu di bawah panggung, itu orang-orang sudah mulai histeris, bahkan ada yang kemudian berjatuhan oleh karena urapan Allah hadir melalui puji-pujiannya itu. Ya, itu era tahun 80. Saya nggak tahu, kan waktu itu saya masih terlalu mudah dalam pelayanan, jadi saya belum begitu konsen dengan siapa nama pendeta itu. Tetapi betul-betul di dalam video itu diperlihatkan sementara pendeta itu nyanyi di atas panggung ibadah KKR itu di bawah panggung orang histeris merasakan hadirat Allah dan kemudian ada yang jatuh. Nah, jadi jangan mengecilkan puji-pujian di dalam gereja, tetapi juga jangan sembarangan menyanyi di dalam gereja, karena ada kriteria-kriteria dan ada kuasa yang menyertai puji-pujian. Nah, jadi itulah saudara, saya agak sedikit berimprovisasi karena ayat ini, pasal ini cukup pendek, dan saya harap dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sadar bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Adil, dan Dia tidak akan pernah kompromi dengan segala kejahatan dan dosa. Dan karena itu kita sebagai pelayan-pelayannya juga harus menjaga kekudusan, sebagai umatnya kita harus menjaga kekudusan, harus hidup takut akan Dia, karena sewaktu-waktu murkanya itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang menentang Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 5. Memang detik-detik menuju kepada pencurahan murka Allah, tetapi kami bersyukur dari pasal ini kami diajar tentang bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus melayani Tuhan yang adalah pribadi yang Maha Kudus, yang Maha Agung. Karena itu Bapa, sadarkan kami senantiasa, ingatkan kami selalu, supaya ketika kami mendedikasikan diri, bahkan ketika kami dalam hidup sehari-hari, kami senantiasa mengembangkan rasa takut akan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sorry. Terima kasih Pak Pendeta Daniel yang sudah sharing firman pasal 15. Biarlah kita mengucap syukur atas apa yang dibukakan pada pagi ini, juga bagaimana kita bersikap di rumah Tuhan ketika pujian penyembahan ada kuasa, karena firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Dan kita juga tahu bahwa tiang api, tiang awan itu sungguh nyata. Awan kemuliaan Tuhan turun yang menyatakan kehadiran Tuhan. Terima kasih, Pak. Mari saudara-saudariku, saya akan mengumumkan pengumuman tentang doa syafaat
Apapun persoalan pergumulan saudara-saudariku yang terkasih, silakan menghubungi kami. Tidak disiarkan secara live, tetapi setelah renungan pagi Sema Adonai ini, kami akan bersama-sama mendoakan pokok-pokok doa, apapun persoalan pergumulan yang saudara-saudariku alami. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, urapi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pesan-pesan Tuhan di pagi ini, biarlah menguatkan kami, siapapun yang terlibat di pelayanan di rumah-Mu. Sekecil apapun pelayanan yang kami kerjakan dan lakukan, bila kami melakukannya dengan segenap hati kami seperti untuk melayani-Mu Tuhan, semua akan diurapi, diberkati, bahkan mendapat mahkota seperti yang disaksikan. Tidak ada pekerjaan di dalam Engkau yang sia-sia. Biarlah hikmat pewahyuan lebih lagi Kau taruhkan kepada hamba-Mu ini. Suara kenabian melalui Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi kekuatan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, meninggikan Engkau dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Segala kebutuhan hamba-Mu ini dicukupkan. Pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, perlebar, perluas pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Biar boleh menjadi berkat bagi kami di Sema Adonai, serta di pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu lakukan. Juga Tuhan, di channel-channel YouTube, siapapun yang mendengarnya, biarlah boleh berbalik kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai pujian terakhir, kita akan mendengarkan pujian bersama malaikat di surga. Kami persilakan. Di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan
jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Murni. Dan kini tiba saatnya kita akan mendapat doa blessing berkat dari hambanya Pak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah berkenan untuk mendengarkan semua doa-doa keluhan kami, puji-pujian kami, dan juga Tuhan sudah berkenan untuk bersuara, berbicara, dan mengajar kami melalui firman-Mu. Kiranya semua yang sudah kami dapat di dalam renungan pagi Sema Adonai ini Tuhan, membuat kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan dan bagaimana kami harus berperilaku di tengah-tengah dunia ini. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan semua aktivitas rutin kami sepanjang hari ini. Kami mohon supaya Tuhan menyertai dan membuat berhasil yang kami kerjakan, sehingga hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan bagi kami, dan juga hari yang penuh dengan syukur kami kepada Tuhan. Berkati channel Sema Adonai supaya dapat terus memperluas penjangkauan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa, dan melalui channel ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih saudara-saudariku yang terkasih. Mari terus bergabung dengan kami, Renungan Pagi Sema Adonai. Besok kita akan mengupas kembali Wahyu pasal 16. Jangan berhenti sampai kita menyelesaikan dan mendapat isi hati Tuhan. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.